Halo guys, aku mau sedikit cerita nih. Aku kan lagi kos ya kan, lagi kos di kotaku sendiri di kota Madiun ya kan. Ya, di sini tempat kosku guys ya. Saya ceritakan sedikit ya guys ya. Ini masuk di kamarku ya guys. Nah, begini ceritanya guys. Waktu pertama kali aku datang ke sini tuh, di sini tuh berantakan banget. Terus kamar yang aku tempati ini ya guys ya, sedikit aku sepil ya, yang ini tuh banyak sarang laba-labanya gitu kan, banyak sarang laba-laba. Terus kamar mandi tuh buat tempat makanan ayam itu loh guys, paham gak sih? Terus kotor banget, kayak jijik banget gak sih? Terus aku bersihkan gitu kan, begitu aku datang belum tempatin sih, paginya aku kesini, aku bersihin dulu. Terus akhirnya semua aku bersihin perlahan-lahan ya guys ya. Jadi aku pertama-tama aku bersihin kamarku dulu, aku bersihin semuanya. Terus aku aku pel, aku sapu ya kan. Terus kamar mandi juga aku sikat, aku ini airnya, pokoknya aku bersihkan. Cuma tidak ada lampunya karena untuk lampunya tuh rusak katanya. Aku udah minta sama Pak Kos sikat WC sama lampu, itu pun juga belum dikasih seperti itu. Nah, di sini ceritanya gini guys. Kalian pernah nggak sih ngalamin eh, ada teman kos ataupun anak kos tuh yang jorok banget nggak sih? Padahal ya di sini ada kamar mandi loh, ada 3 ya. Di sebelah mana itu? Yang kanan kanan kos kan ada 2 nih, sebelah kanan sama sebelah kiri gitu ya. Yang sebelah kanan tuh ada 2 kamar mandi, di sebelah kiri yang saya tempatin ini itu ada 1 kamar mandi seperti itu. Dan yang bersihin cuma aku sendiri, nggak ada yang bantuin gitu ya guys ya. Terus aku sepil ya guys ya, untuk tempatnya tuh seperti ini. Nah, ini sesudah aku bersihkan guys. Ini belum sempat bersihkan lagi sih. Masa aku suruh bersihin sendiri sih? Kan lucu ya guys ya. Terus ini sapu-sapunya juga agak ini sih kotor sih. Mau minta juga. Ya aku nggak mau sepil kosnya berapa sih. Cuma kosnya bener-bener murah banget. Udah free wifi, free listrik, free air gitu. Murah banget. Dan tapi cuma satunya itu satu-satu Pak kosnya itu tuh agak juga jorok gitu loh. Anak kos di sebelahku ini yang di kamar ini itu juga jorok banget. Pipisnya aja di sebelah situ. Padahal di sana ada kamar mandi, sebelah sebelah sana juga ada. Sebelah sana yang itu ke sana itu juga ada kamar mandi 2. Tapi dia kenapa males ke kamar mandi? Kan jadi lucu ya guys ya. Ini kayak ini sampah ya kan, ada tempat sampah 2. Itu aku yang ini bersihin, aku yang kasih ke kresek biar agak bersih gitu kandungannya kayak gini. Aku sepil ya, aku sepil untuk tempatnya seperti ini. Ini bekas putung rokok ya guys, sama ini tai ayam ya, ada tai ayam ini kayak gini. Sebelumnya ini kotor banget, ini aku mau bersihin katanya nggak boleh, kan lucu. Ini banyak tai ayamnya ya, aku juga yang bersihin di sini setiap hari ya, seperti ini. Ini ada kandang ayamnya ya. Kalian pernah gak sih dapat kos seperti ini gitu? Terus ini saya spill, nah, ya kan, kayak berantakan banget sih. Udah aku pinggirin, makanya aku tuh kalau yang jorok-jorok tuh nggak suka gitu kan. Terus ini sebelumnya ini bekas kotor banget, coba udah aku buangin semua. Terus ini kamar mandinya sebelumnya kotor banget, udah aku bersih, aku sikat sampai bersih. Cuma ini lampunya ininya rusak guys. Tempat lampunya rusak, makanya aku udah komplain, itu belum dikasih sampai sekarang ya. Udah nih sampai itu aku tutup sampai sama kardus, yang ini jatuh dibuang, nggak dibenerin lagi. Anak-anak kos di sini tuh pada jorok sumpah tuh ya kan. Udah aku bersihin nih, ini juga sikatnya jelek, udah minta nggak dikasih, katanya sudah ada tapi nggak dibawa ke sini guys. Jadi di sini tuh yang bersihin semuanya tuh aku guys. Jadi di sini tuh kesannya aku tuh kayak pemilik kos yang suka bersih gitu juga, apa ya, padahal aku demi kebaikan kosnya aku bersihin biar kosnya tuh banyak penghuninya gitu kan, banyak yang suka gitu kan. Cuma yaitu di sini penghuninya tuh jorok-jorok gitu guys. Aku jelasin ya.
Maaf ya guys, tadi ceritanya aku potong karena penghuni kos sebelah itu datang. Jadi kan aku nggak enak mau bikin video yang masalah apa namanya, masalah untuk ini loh, menginformasikan untuk masalah kosnya di sini. Ya, di sini tuh kosnya murah banget guys, bener. Aku murah budgetnya dibanding di lain-lain tuh murah banget. Ini tempatnya sebenarnya kalau dibersihin ya bersih seperti ini, ya kan? Dibersihin bersih ya kan, tempatnya nyaman. Kalau malam tuh sunyi, jadi kayak tenang gitu, tidur tidur apa namanya, tidur pun sampai kadang bangun tuh sampai jam setengah 9, jam 10 pagi kayak gitu. Jadi kayak biasanya kalau aku kos di kos-kosan lain gitu, itu aku pernah itu biasanya aku subuh ya kan, subuh tuh udah bangun gitu kan, kayak di sini tuh kayak disirep, apa ya, disirep bahasa Indonesia apa ya, kayak kayak gak tahu, tiba-tiba bangunnya kesiangan gitu, kayak kayak lupa subuhan gitu kan. Tapi kalau di tempat kos lain tuh eh bisa gitu, bangunnya tuh subuh bangun azan gitu kan, tersubuhan kayak gitu. Sekarang tuh aku di kos ini kok kayak susah bangun gitu, tapi cuma ya ini apa namanya, mungkin efek kecapean juga nggak sih ya. Eh, Seperti itu. Pokoknya yang sebelah ini, kamar ini juga jorok. Kencingnya itu sebelah situ guys, kencingnya di sebelah itu. Nggak tahu baunya seperti apa ya. Yang penting jangan di depan kamarku sini, ya jangan di depan kamarku. Karena apa? Karena pasti pesingnya baunya tuh kayak kayak ini nggak sih, kayak apa namanya, kayak nanti kena angin masuk ke kamar nggak sih, bau nggak sih gitu kan. Padahal di sini aku juga aku tuh kos sebenarnya itu aku dengan kayak jorok tuh kayak kayak tempat jorok tuh kayak kayak gimana gitu kan. Aku pengen bersihin aja gitu. Misalkan aku punya teman nih, punya teman ataupun eh, teman yang maksudnya kayak teman kos gitu kan, apa-apa gitu kan. Kalau jorok pasti aku bilangin jangan jorok, dikasih situ nanti dibersihin kayak gitu kan. Kayak di apa namanya? Intinya aku bilangin lah biar kita tuh menjaga kebersihan gitu kan. Padahal bapak kosnya tuh gini loh. Apa namanya tuh, orangnya tuh sebenarnya enak, cuma kalau diminta itu susah gitu loh. Nggak dikasih-kasih, kayak lampu suruh benerin nggak, sampai sekarang nggak dibenerin. Padahal udah berapa minggu aku kos di sini, udah hampir 3 minggu lah, dari tanggal 8 kemarin guys. Ya padahal aku minta sikat WC buat nanti kalau sewaktu-waktu aku pas libur atau apa, aku bersihin kamar mandinya. Padahal itu kamar mandi bersama ya kan, kamar mandinya dari luar gitu kan. Di sini pun tuh anak-anak juga gitu, yang kos di sini. Sebentar aku kasih spill ya guys ya. Yang kos di depan sini juga jorok. tadi tadi pun aku tuh melihat pas aku kencing kan, aku di kamar mandi, aku keluar, dia kencing di situ guys, dia kencing di depannya pintu kandang ayam gitu. Di depan situ juga jorok banget, kayak gini kayak sih, kayak kayak aku tuh melihat apa namanya, kos-kosan ini tuh kayak kayak gimana ya, kayak sebenarnya itu bersih tapi tuh kayak penghuninya tuh juga kayak ini nggak sih, jorok nggak sih. Bapak kosnya aja jorok. Kemarin aku lihat dia kencing di sana loh, pagi-pagi aku udah bangun, aku mau buang air kecil ya kan, mau pipis lah ya, mau pipis itu dia di pojokan situ, di seng-seng ataupun di situ pokoknya dia kencing di situ bapak kos ya kan. Terus kalau buang-buang apa tuh di situ, nggak dikumpulin di sampah apa gimana, sampah pun itu juga sampah-sampah ini ya kan. Makanya aku nggak berani buang-buang sampah yang sekiranya kayak eh ini nggak sih, yang privasi nggak sih gitu kan. Sampah-sampah ini paling khusus sampah-sampah biasa lah, itu biasanya dibawa ke kandang ayam dulu, nggak tahu dipilihin apanya lah, takutnya ya kan nanti ada sesuatu kayak apa gitu kan, dibuang diambil di sana kan, kayak kayak gimana gitu. Mendingan aku buang sendiri gitu. Soalnya bapak kosnya tuh aneh gitu loh. Dan kosnya ini tuh apa ya, bener bebas guys ya, bener bebas, yang penting tidak bawa cewek ya. Cuma di sini tuh kayak sebenarnya ya enak gitu loh, cuma ya ini kayak fasilitasnya tuh B aja gitu. Kayak aku nggak menjelek-jelekan kosnya sini ya, karena aku juga kosnya di sini gitu kan. Di kosnya itu kalau dibersihin atau dirawat sama bapak kos pasti bersih ini, karena bapak kosnya itu mempunyai beberapa kos, tapi dia tidak pinter merawat
Dia hanya pinter menerima uang pembayaran kos dan tidak membersihkan. Tahu saya membersihkan, dia bilang kamu rajin ya gini 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 ya gitu kan. Ya aku bilang nggak, biasa aja pak, aku gitu. Karena aku nggak suka yang kotor-kotor. Tak bilang gitu, tapi dia nggak peka. Tapi malah pas pagi-pagi itu pipisnya di sana, kan lucu guys. Gimana sih? Kalau jadi kalian tuh, kalian risih nggak sih melihat orang tuh pipis di sembarangan gitu kan? Bener sih kita cowok ya, tapi kan setidaknya ada kamar mandi, kenapa nggak di kamar mandi gitu? Eh Udah, itu cerita pendek dari aku ya guys ya. Dari cerita aku selama kos di sini ya. Aku tadi tuh kenapa aku pengen video, karena tadi tuh aku pas rebahan ya kan, aku lagi ngedit video, tapi ada suara curut curut kucur 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 gitu kan, suara air kencing. Makanya aku mau video, tapi setelah uh, penghuni kos yang lagi kencing itu keluar gitu loh. Makanya aku apa namanya tuh, makanya aku ini videoin biar kalian tahu kalau kosku tuh seperti ini gitu loh guys. Aku tuh sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya kayak kayak maksudnya kayak aku bodoh amat gitu, cuma kayak dilihat ataupun ini nanti lama kelamaan baunya pesing ya kan, baunya nggak enak kan, juga menjadi gak nyaman gitu loh guys. Udah gitu aja guys ya, nanti kalau ada cerita lagi, aku mau cerita, mau bikin VT lagi buat kalian, aku jelasin nih guys ya. Terima kasih guys.